tambah A kurang dari 0, X kurang dari negatif A. Nah ini dia cara penyelesaiannya. Kemudian ini kan ada nomor 1, nomor 2 nya kan. Baru langkah kedua, ini langkah 1. Langkah keduanya itu kita samakan dengan B. Berarti yang nomor 1 itu, yang nomor 1 X tambah A itu kita sama dengan B. Selesaikan, dapat nanti hasilnya. Kemudian yang kedua, negatif X tambah A kita sama dengarkan juga dengan B. Nanti kita peroleh hasil, dapatlah HP-nya berapa, gitu ya. Langkah ketiganya dapat HP. Seperti itu. Kemudian yang kedua, misalnya X tambah A sama dengan X tambah B. Nah, ini penyelesaiannya ada 2, ya kan? Boleh pakai definisi, boleh dengan mengkuadratkan kedua ruas. Itu kemarin cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya, ups, sayang, itu pakai cara 1 ya, pakai definisi. Yang kedua pakai dengan mengkuadratkan. Gitu deh. Kita lihat contohnya. Ya, ini resume kita kemarin. Contoh soalnya gimana itu? Ah, iya lupa, ada kelupaan sebelum itu apa? Menggambar grafik ya. Kelupaan deh. Sebelum kita masuk persamaan, kita ada belajar menggambar grafik kan? Iya, Bu. Iya, gimana cara menggambar grafik? Kita geser di sebelah sini lah. Sebelah sini. Nah, geser sini. Nah, gimana cara menggambar grafik? Lupa Ibu jadinya kan? Buat kayak tambah-tambah tanda tambah Fungsi penyebutnya. fungsi nilai mutlak itu judulnya ya. Fungsi nilai mutlak. Jadi fungsi nilai mutlak itu lambangnya adalah fx sama dengan nilai mutlak dari x. Nah, ini dia fungsi nilai mutlak. Jadi f ini menandakan dia fungsi. Jadi dia x jika x-nya lebih dari sama dengan 0, kemudian negatif x jika x-nya kurang dari 0. Ini gimana cara menggambarnya kalau fungsi x? Nah, cara menggambarnya kemarin kan kita buat garis. Ini sumbu x sumbu y kita. Jangan lupa tulis sumbunya. Selalu kasih nama 0. Ini jaraknya harus sama ya. Jaraknya harus sama. Perhatikan baik-baik nih. Cara menggambar grafiknya ya. Oke, karena X-nya terbagi 2, positif dan negatif, ini kan, ini X positif ya. Ini untuk X yang negatif kan. Ini yang di bawah ini untuk Y yang negatif. Pelajaran SMP kita menggambar grafik. Nah, jadi kita mulailah dengan X yang positif dulu atau X negatif dulu. Kita buatkan dalam tabel. Buat tabelnya. Tabel nilai Min X dan 1, 0. tunggu dulu. Kita buat tabel nilai X ini X sorry X Y. Jadi kita mulai dari kan garis bilangan
kita menurut pada garis bilangan aja ini kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Terus ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Kita ambil aja yang di sini. Yang pada garis bilangan ini angka-angkanya. Gitu ya. Berarti kita mulai dari negatif 5 sih sebenarnya ini kurang kotaknya ya. Ibu buat aja lah di sini. Berapa sih angkanya dari 0? Dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, 1, 2, 3. Nah, kalau X-nya negatif, Y-nya gimana? Berarti kan X-nya kurang dari 0 kan? Negatif kan? Kalau dalam nilai mutlak gimana? Berarti kan Y itu sama dengan Fx sama dengan nilai mutlak dari X. Sekarang X-nya negatif 3. Berarti nilai mutlak dari negatif 3. Sama dengan berapa? 3. Nah, gitu. Berarti ini 3. Negatif 2? 2. Negatif 1? 1. Kalau 0? Tetap 0. Kalau 1? 2, 3. Oke, kita tulis ya. Kita gambarkan ke apa ini? Ke sumbunya, ke sumbu koordinat kita. Berarti kita mulai dari 0,0. 0,0 titiknya di sini. Kita pakai merah lah ya biar kelihatan. 0,0. Terus 1,1, 1,1, 1 X, 1 Y. Nah, di sini letaknya. Kemudian 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 dengan 2. Ini titiknya. Terus 3 dengan 3. Berarti kalau 4 dia dengan berapa? 4 dengan 4 juga ya. Nah, ini dia. 5 pastilah dengan 5. Negatif 1 pasangannya 1. Negatif 2, 2. Negatif 3, 3. Negatif 4, 4. Nah, dan seterusnya ini dia. Kita hubungkan titik-titiknya. Aduh, kok nggak pas. Nah, itu dia. Itu gambar nilai mutlak, gambar fungsi nilai mutlak untuk gimana kalau X tambah 2? Nah, kan jadi itu masalahnya ya. Bagaimana kalau fungsinya Fx, kenapa? Gimana kalau fungsi Fx kita itu nilai mutlak X tambah 2 misalnya? Kemana arah grafiknya? Ini kan harus kita buka juga dia X tambah 2 terus negatif X tambah 2 ya. Berarti kita buat tabelnya kembali. Tabel yang ada di sini aja ya di garis bilangan ini. Jadi tidak harus, jadi jangan yang jauh-jauh sampai negatif 7 gitu, jangan jauh-jauh sampai negatif 7. Sampai negatif 5 aja udah banyak gitu kan.
Nih, kita buatkan tabelnya ya. Tabel nilai X dan Y. Oke. X, Y. Jadi ini dari berapa tadi? Negatif 5, negatif 4. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 1 lagi. Gimana caranya? Jadi caranya adalah fx berarti untuk x sama dengan negatif 5, berarti ini f negatif 5, maka kita masukkan ke dalam ini, nilai mutlak negatif 5 tambah 2 sama dengan berapa? Negatif 3, Bu. Negatif 3. Tapi karena dia pakai mutlak, berarti nilainya adalah 3, 3. Bu. Oke. Berarti di sini negatif 5 dengan pasangannya berapa? Kita masukin ke sini. 3, Bu. 3. Kita masukin ke tabel kita ya. Nah, gitu. 3. Nah, sebenarnya bisa aja kita apa? Reka-reka aja gitu kan. Berarti X sama dengan negatif 4 lagi kan? Jadi negatif 4 tambah 2. Berapa? Negatif 2 sama dengan 2. Berarti kita 2, tulis Bu. 2. 3 kurang 2. 1. Negatif 1, Bu. Negatif 2 tambah 2. 0. 0. Boleh, Bu. Kenapa? Berarti ini negatif 1 tambah 2 ya. Negatif 1 tambah 2 berapa? 1. 1, Bu. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah lah ya. Berapa nih? 7. Oke. Nah, berarti bisa kita buat grafiknya lagi. Kayak gimana grafiknya? Berarti yang tertinggi berapa angkanya? 7. Iya, Bu. Ya. Kita buat garisnya. Ini sumbu Y, sumbu X, 0. Perhatikan cara Ibu buat grafiknya ya. Nanti biar bisa kerjainnya. Oke, ini 0. 0, 0, negatif 5 kurang ya? Nah, di sini negatif 5. Negatif 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kurang. Ya udah sampai 5 aja. Oke. Negatif 5 sama 3 katanya. Kita pasangkan negatif 5 dengan 3. Ini titiknya. Negatif 4 dengan 2. Ini dia titiknya. Negatif 3 dengan 1. Ini titiknya. Negatif 2 dengan 0. Negatif 1, 1. 0, 2. 1, 3. 2, 4. Udah ya, sampai situ aja lah dulu ya. Nggak simetris dia jadinya ini gambarnya, tapi nggak apa-apa ya. Sebenarnya di sini harusnya tambah lagi negatif 6, negatif 7 gitu biar sama.
Nah, kita buat garisnya. Garisnya. Nah, ini dia garisnya. Berarti titik puncaknya itu di berapa? Di 2, negatif 2. Puncaknya ini namanya. Atau titik baliknya. Titik balik. Seperti itu. Titik balik dari grafiknya. Jadi coba kalian perhatikan nih. Nih tadi kalau nilai mutlak X puncaknya di berapa? Puncaknya di berapa kalau nilai mutlak X? Nol, Bu. Di 0 ya. Nol. Di 0 ya. Kemudian kalau ditambah 2, kalau nilai mutlak X tambah 2, puncaknya di Negatif 2. negatif 2. Nah, sekarang bisa nggak kalian tebak kalau misalnya fx-nya itu adalah x kurang 2. Nah, letaknya sebelah mana? Ini kan tambah 2 nih. Ini kan tambah 2, letaknya di sebelah apa? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ya. Ya, Bu. Nah, berarti kalau dia kurang, letaknya pasti di Berarti sebelah sebelah kanan. sebelah kanan gitu. Ya, bisa kan ciri-cirinya gitu ya. Kalau tambah berarti di sebelah kiri nih grafiknya. Kalau kurang berarti di sebelah kanan. Bisa kita buktikan itu sih. Grafiknya. Jadi cara menggambar grafik seperti itu ya. Nih, bisa kita buktikan kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti kurang 2 sama dengan 2. 0 sama dengan 2. Di sini letaknya. Oh, berarti ini kenapa garis ibu nggak lurus? Ini titiknya kan di sini, harusnya kan melewati ini ya. Karena jaraknya tidak sama antara negatif 1 dengan 1, ini terlalu jauh, makanya kayak gitu. Tapi udah lumayan bagus ya gambarnya. Berarti di sini nanti dia nih. Kalau X-nya sama dengan 2, kalau 1 kurang 2 sama dengan 1. Kalau 2 kurang 2 sama dengan 0. Berarti di sini nih. Kita gantilah warna biru. Warna hijau lah ya. Hijau. Berarti di sini dia jadinya. Nah, kalau 1 berapa tadi? 1. Kalau 0 2. Kalau 3 kurang 2 1. Nah, di sini. 4 kurang 2 2 di sini. Nah, itu dia gambarnya. Nih. Ini untuk grafik fx kurang nilai mutlak x kurang 2. Ini grafik untuk fx sama dengan x tambah 2. Nah, terlihat bedanya ya. Jadi kita tinggal melihat kalau ada grafik gini, misalnya ada pertanyaan. Fx sama dengan 2x tambah 1. Berarti letak grafiknya di sebelah mana ini? Letak grafiknya sebelah mana? Kiri, Bu. Kiri ya. Dan satu lagi, grafik nilai mutlak itu tidak pernah lewat dari sumbu X kecuali misalnya dibuat kayak gini ya. Misalnya dibuat kayak gini. Fx sama dengan X tambah 3 misalnya dikurang 7 misalnya. Ada yang lain di sini, misalnya kurang 7. Nah, ini beda lagi ya. Beda lagi bentuk grafiknya. Kalau ada konstanta yang lain yang menyertai nilai mutlak, maka grafiknya
itu berbeda dengan yang ini, dengan yang kita pelajari tadi. Ya. Jadi kalau yang sebenarnya grafik nilai mutlak tidak pernah lewat dari sumbu X. Karena apa? Karena nilai mutlak selalu positif. Jadi tidak pernah nanti dapat Y-nya itu bernilai negatif. Negatif ya. Kalau khusus nilai mutlak saja. Tapi kalau udah ditambah-tambah dengan yang lain, misalnya dikurang 7. Nah, ini kan baru bisa kemungkinan hasil dari fx-nya itu negatif besar. Ya, misalnya contoh ini kan. Berarti kalau misalnya x-nya 0 tambah 3 kurang 7. Nilai mutlak 3 kan 3. Dikurang 7 berapa? Kan ini negatif 4 ya. Negatif 4. Berarti 0 negatif 4 di bawah. Nah, ini berarti kan letaknya di sini. Di bawah sumbu X dia kan. Kenapa dia letaknya di bawah sumbu X? Karena ada konstanta yang menyertainya gitu ya. Yang sebenar-benarnya nilai mutlak itu tidak pernah lewat dari sumbu X. Itu mengenai, ada pertanyaan? Mengenai fungsi nilai mutlak. Menggambar grafik ya. Menggambar grafik dulu. Baru tadi persamaan. Sekarang kita lihat apalagi pertidaksamaan ya. Soal nih, ada soal cerita. Soal cerita. Soal cerita untuk persamaan nilai mutlak ya. Tapi ini kok kalimat terbuka sering-sering. Bentar ya. Sama nilai mutlak. Udah ya, ini tentang grafik sudah bisa dimengerti ya. Berarti kalau dia positif, berarti grafiknya berada di sebelah kiri. Kalau dia negatif, grafiknya berada di sebelah kanan. Berarti kalau tanda positif artinya grafiknya digeser ke sebelah kiri sebanyak 2. Kalau ini berarti ditambah, digeser ke sebelah kanan 2. Oke, itu dia. Selesai ya. Baca-baca lagi. Kita lanjut tadi tentang persamaan nilai mutlak kita. Ya kan? Kita lihat contoh. Kita lihat contoh kembali. Kita review kan, namanya juga lah apa? Mau ujian besok kan? Jadi yang belum mengerti boleh ditanya sekarang ya. Boleh ditanya sekarang. Jangan pas ujian ditanya. Ibu akan diem aja kalau kalian ada komplain pas ujian. Ya. Kalau mau bertanya sekarang bertanya. Kalau masih belum mengerti. Oke? Contoh, tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak berikut. Misalnya X kurang 2 sama dengan 4. Gimana caranya? Jawab. Kita buka nilai mutlaknya dulu. Berarti X kurang 2, satu lagi negatif X kurang 2. Berarti X kurang 2 lebih dari atau sama dengan 0. X lebih dari atau sama dengan 2. X kurang dari 2 kurang dari 0. X kurang dari 2. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya apa nih? Kita buka nilai mutlaknya.
kita akan cari berarti nilai X-nya ini ya. Nilai X yang ini nanti tuh nilainya harus lebih dari 2 atau X-nya kurang dari 2. Gitu ya. Apa tadi? Apa tadi, Nak? Apa gunanya kita buka nilai mutlak tadi, definisi nilai mutlak itu? Apa gunanya? Untuk apa? Untuk apa? Bahwa penyelesaian nilai mutlaknya itu nanti nilai X-nya harus lebih dari atau sama dengan 2 atau X-nya itu nanti kurang dari 2. Itu ya maksudnya. Nah, oke, sekarang kita selesaikan. Ini persamaannya ada 2 kan? Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita sama dengankan dengan nih. Ini tadi kan langkah kedua, X tambah A sama dengan B, negatif X tambah A sama dengan B. Nih, B-nya yang si konstanta itu. Oke, berarti kita ambil yang ke satu dulu. X kurang 2 sama dengan ini, yang B-nya, B. Sama dengan 4. X sama dengan 4 ditambah 2, karena 2-nya pindah ke sebelah kanan. Berarti X sama dengan 6. 6. 6 itu apakah lebih dari 2? Iya. Ya, berarti ini memenuhi. Cek, betul. Ya. Terus yang kedua, negatif X kurang 2 sama dengan 4. Kita kali dulu negatifnya. Negatif X tambah 2 sama dengan 4. Jadi negatif X sama dengan 4 dikurang 2. Berarti negatif X sama dengan 2. X sama dengan negatif 2. Apakah negatif 2 itu kurang dari 2? Iya, Bu. Iya, berarti cek, benar. Kita buat sini. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X itu sama dengan negatif 2 dan X itu sama dengan 6. X elemen bilangan real. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini kenapa X-nya jadi positif, kenapa negatif 2-nya jadi negatif? Ayo. Ada yang bisa jawab? Karena dipindahin, Bu. Karena dikali dengan negatif. Kali dengan negatif. Jadi X-nya itu kan harus positif. Jadi kita kali dengan negatif. Nggak ada bertanya? Nggak ada yang bertanya? Nggak? Bisa? Ibu kasih soal ya. Jawab.
Tapi nanti kita nggak keburu nih. Yang pertidaksamaan lagi ya. Kalian pelajari lagi di rumahnya ini. Suaranya gitu. Pertidaksamaan. Yang pertidaksamaan itu misalnya gini. X tambah 2 kurang dari 4. Jadi cara penyelesaiannya itu tidak sama dengan persamaan ya. Berarti ini rumusnya apa? Kalau kurang, rumusnya adalah negatif A kurang dari X kurang dari A. Oke, gitu ya. Jadi, berarti ini si 4 yang A-nya ya. 4A ini si X. Jadi kita taruh di sini. X tambah 2 kurang dari A kurang dari negatif A. Tunggu dulu. Ulang lagi. Berarti negatif A. Kita buat rumusnya kembali negatif A kurang dari X kurang dari A. Ini kan rumusnya. Kemudian ganti X-nya dengan X tambah 2. X tambah 2 kurang dari A-nya 4. Ganti A dengan 4. Kurang dari negatif A. Negatif 4. Seperti itu ya kan? Ini supaya 0 berarti sama-sama kita kurang dengan 2. Berarti negatif 4 kurang 2 kurang dari X tambah 2 kurang 2 kurang dari 4 kurang 2. Jadi semuanya itu kita kurang dengan 2 nih dia. Kurang 2 kurang 2 kurang 2. Berarti ini negatif 6 X karena ini sama dengan 0 kurang dari 2. Dah, selesai. Jadi HP-nya adalah X, di mana X itu kurang dari 2 lebih dari negatif 6. X elemen bilangan real. Seperti itu. Kalau lebih gimana? Misalnya soalnya ini juga. X tambah 2 lebih dari 4 sekarang. Beda tanda ya, beda tanda. Tadi kurang, sekarang lebih. Nah, apa rumusnya kalau dia lebih? X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Nah, ini dia rumusnya. Kalau tandanya lebih. Kalau tandanya lebih, rumusnya ini. Ya. Jadi, X tambah 2 kurang dari negatif 4. X kurang dari negatif 4 dikurang 2. Berarti X kurang dari negatif 6. Atau X tambah 2 lebih dari 4. X tambah 2 lebih dari X lebih dari 4 kurang 2 berarti X lebih dari 2. Jadi HP-nya X di mana X itu kurang dari negatif 6 atau X lebih dari 2, X elemen bilangan real. Selesai. Itu ya, harus diingat tanda ketidaksamaannya. Kalau kurang, ini pakai rumus. Kalau lebih, rumusnya yang di kotak merah ini. Ya. Oke? Ya, Bu. Oke, nanti Ibu kasih latihan di Google Classroom ya untuk dikerjakan. Jadi nanti
berupa form aja lah. Jadi harus dikerjakan ya, harus dikerjakan nanti Bu kasih di Google Classroom. Jadi lihat Google Classroom karena waktu kita sudah habis Classroom. Jadi tidak harus diinstal Google Classroom-nya ya, tidak harus diinstal. Jadi di Google Link aja juga bisa kan, nggak harus diinstal. Nanti nggak cukup memori HP-nya. Oke, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sampai ketemu lagi hari Sabtu. Ujiannya di ini ya. Tapi di Teams kalian semua bisa pakai Teams nggak sih? Nanti Ibu kasih soalnya di dalam Teams itu bisa. Nggak bisa, Bu. Kalau gitu nanti Ibu kasih ini aja lah Google Form ya. Pakai Google Form. Jadi siap-siap di WA-nya. Nanti Ibu kirim linknya ya. Tapi pakai batas waktu loh. Hari Sabtu itu kita jam berapa? Tunggu lihat jamnya. Hari Sabtu jam 5.06. Jam 5.06 itu artinya jam 9.45. Jadi siap-siap jam 9.30 standby di HP-nya ya. Standby di HP-nya, siap-siap jam 9.30. Jam 9.45 mulai mengerjakan soal. Ya. Ya, Bu. Jadi langsung jawab di situ. Dia bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Pilihan ganda, jadi tidak perlu upload apapun. Tapi kalau untuk latihan harus ada uploadannya ya, hasil kerjaan kita itu ya. Yang selalu mengerjakan latihan pasti berbeda nilainya dengan yang tidak mengerjakan latihan ya. Dan yang tidak hadir sama sekali itu nanti Ibu bilang sama wali kelasnya biar dikasih tahu sama wali kelasnya kenapa tidak hadir dan kenapa tidak mengerjakan tugas. Oke, nanti Ibu rekap paling lambat hari Kamis atau hari Jumat Ibu kasih rekapannya ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.